Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 831, semoga kita diberkahi umur panjang. Angel tidak berbicara. Dia hanya menyentuh perut bagian bawahnya dengan ringan menggunakan telapak tangannya. Setelah terdiam cukup lama, dia bertanya. Kamu ada tanya kepada mereka kapan Valentino pulang? Tidak. Mereka tidak bilang waktu tepatnya kapan, tapi mereka bilang kalau Tuan Muda Valentino akan segera kembali. Jawab Jenny dengan jujur. Bagus, bagus. Angel mengangguk. Setelah Valentino kembali, semuanya akan baik-baik saja. Namun, sebelum Valentino kembali, Angel tidak boleh turun gunung lagi. Kak, kakak ipar sudah pulih kan? Aku tahu dia akan baik-baik saja. Bisik Jenny dengan pelan. Pada saat ini, Jenny tidak tahu apakah dia senang atau khawatir. Mungkin dia merasa senang bercampur khawatir. Dia merasa senang karena Valentino masih hidup dan baik-baik saja. Ini benar-benar hal yang sangat membahagiakan. Namun, dia juga khawatir karena setelah Valentino kembali, posisinya akan sangat canggung. Pada awalnya, Jenny mengira bahwa Valentino sudah meninggal, jadi dia memberitahu Angel tentang perasaannya terhadap Valentino. Namun, sekarang, Jenny merasa malu menghadapi Angel. Ya, dia pasti baik-baik saja. Dia seorang pria yang gigih, mana mungkin terjadi sesuatu padanya. Saat Angel mengungkit Valentino, dia menyentuh perut bagian bawahnya lagi tanpa sadar dan tersenyum. Dia diam-diam berbicara dalam hati, sayang, ayahmu adalah pria yang paling kuat di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jenny terdiam selama beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Kak, saat kakak ipar kembali nanti, aku akan meninggalkan kota Neo dan tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Apa yang kamu katakan? Angel menatap Jenny dengan bingung, lalu menjawab dengan lembut. Kita adalah keluarga, tidak akan pernah berpisah. Kecuali suatu hari nanti, kamu tidak menyukai kami dan tidak mau tinggal bersama kami lagi. Kata Angel dengan serius. Bagaimana mungkin, Kak? Aku mana bisa membencimu? Jenny dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Asalkan kamu menyukainya, kamarmu tetap akan selalu ada di villa ini. Mengenai hal-hal lainnya, kita bicarakan saja setelah Valentino pulang. Angel ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengatakan ini. Mengenai masalah perasaan, Angel tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Jenny mengangguk dengan berat, tidak membicarakan topik ini lagi. Angel juga tidak berbicara lagi, dia menggosok perut bagian bawahnya dengan telapak tangannya secara perlahan, seolah-olah dia sedang menyenandungkan sesuatu. Kakak, kamu... Mata Jenny berkedip beberapa kali, kemudian dia mengulurkan tangan untuk meraih telapak tangan Angel. Jenny menyadari bahwa selama Angel duduk di sini, telapak tangannya tidak pernah meninggalkan perut bagian bawahnya. Jika itu sakit perut, kenapa ekspresi Angel tidak terlihat kesakitan? Kemudian, Jenny tiba-tiba teringat bahwa Angel tidak pernah menggunakan pembalut selama ini. Pada saat ini, indera keenam Jenny sebagai seorang wanita meledak, jantungnya berdebar kencang. Angel tidak menyembunyikannya lagi, dia tersenyum tipis, lalu membelai perut bagian bawahnya dengan pelan dan mengangguk sambil berkata, ini keponakan laki-laki masa depanmu atau keponakan perempuan? Astaga! Benarkah? Ya, ampun! Jenny langsung terpental dari sofa sambil menatap Angel dengan penuh semangat. Haha, reaksimu seperti ini, biar aku bayangkan seperti apa reaksi Valentino setelah mengetahui berita ini. Angel tertawa terbahak-bahak. Gila, Kak! Aku akan menjadi bibi? Tidak, aku akan menjadi bibi kecil. Maaf, ini pertama kalinya aku menjadi bibi, jadi aku tidak tahu harus dipanggil apa, haha. Aku akan menjadi bibi. Jenny merasa sangat gembira dan terus menggosokkan kedua telapak tangannya yang putih. Dia tidak dapat menenangkan dirinya dari kegembiraan. Ketidakbahagiaan yang awalnya ada di hati tersapu bersih dalam seketika. Apalagi yang lebih menyentuh dan membahagiakan selain menyambut satu kehidupan baru. Ya, kamu akan menjadi bibi kecil. Angel juga tersenyum sambil mengangguk. Coba aku dengar, apakah dia akan menendangku atau tidak. Jenny segera berjongkok di depan Angel, lalu menempelkan telinganya di perut Angel. Omong kosong apa kamu? Ini baru beberapa hari. Angel memukul Jenny dengan marah. Meskipun ini pertama kalinya Angel menjadi seorang ibu, dalam beberapa hari ini, dia telah mempelajari banyak pengetahuan dalam aspek ini. Jenny menarik kepalanya secara perlahan, lalu berkata, Kalau ibu tahu dia akan menjadi nenek, aku tidak tahu dia. Jangan beritahu ibu. Angel menyela sebelum Jenny selesai berbicara. Ada beberapa hal yang meskipun Angel tidak mengatakannya, bukan berarti dia tidak paham. Tidak ada orang yang bodoh, semuanya pasti punya rencana masing-masing. Dalam keadaan Mary saat ini, jika Mary tahu tentang kehamilan Angel, tidak tahu hal keterlaluan apa yang akan dia lakukan. Betul. Jangan sampai ibu tahu, dia sudah gila sekarang. Saat masih kecil, dia sudah sangat menderita dan itu memang membuatku merasa sedih, tapi itu bukanlah alasan baginya untuk menjadi seperti ini.
Aku tahu keinginannya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi aku tidak mau dia menggunakan salah satu dari kita sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan kekuasaan. Jenny juga mengangguk dalam-dalam. Dengan pemikiran Mary saat ini, dia berharap Angel dan Jenny mengikuti Nick. Jika Mary tahu tentang kehamilan Angel, dia pasti akan membuat masalah. Aku tahu kalau ibu tidak terlalu menyukaiku sejak aku masih kecil. Saat aku belum selesai kuliah, dia sudah menyuruhku kembali ke perusahaan keluarga Kusuma untuk merebut aset keluarga. Aku berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua permintaannya agar tidak membuatnya marah. Aku juga rela melakukan hal-hal itu. Karena bagaimanapun juga, dia adalah ibu kita. Tapi kali ini, aku ingin hidup sekali untuk diriku sendiri, sekali untuk Valentino, dan sekali untuk bayi yang belum lahir ini. Saat Angel mengucapkan ini, nada suaranya sangat tegas. Kak, aku mendukungmu. Sebelum kakak ipar kembali, tidak peduli apapun itu, kita tidak boleh turun gunung. Angguk Jenny. Oke. Kita tidak turun gunung. Angel tersenyum sambil mengangguk. Jenny tiba-tiba berdiri, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi. Aku harus lihat-lihat makanan apa yang paling bergizi untuk ibu hamil, apa yang baik untuk bayi. Lalu aku akan minta Kak Dina untuk membawanya pulang. Jenny bergumam sambil menyalakan ponselnya untuk mencari informasi. Angel tersenyum sambil melihat keluar jendela, ada harapan yang terkubur jauh di matanya. Bulan yang bersinar cerah menggantung tinggi di luar jendela dan bintang-bintang berkelap-kelip, membuat orang merasa damai. Meski saat ini mereka terpisah, asalkan masih ada cinta di hati, maka suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Semoga kita semua diberkahi umur panjang. Saat ini, di kota Vero, gudang terbengkalai. Di antara orang-orang Valentino, hanya Wiz seorang yang tersisa. Hal ini karena Valentino menyuruhnya kembali. Valentino akan memanfaatkan kekacauan yang muncul malam ini untuk mempercepat konsolidasi industri dan memperkuat kekuatannya. Sedangkan yang lainnya, mereka masih menunggu di sini. Segera, ponsel Valentino mulai bergetar. Valentino gemetar, dia merasa tidak berani mengangkat panggilan ini. Bab 832, mengumpulkan kekuatan. Valentino tidak tahu berita seperti apa yang akan dia dengar. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Valentino menarik napasnya dalam-dalam, kemudian menerima panggilan tersebut dan meletakkan ponsel di telinganya. Tuan Valentino! Suara Jackson terdengar dari ujung telepon. Begitu mendengar suara Jackson yang begitu dalam, jantung Valentino langsung berdegup kencang. Bahkan telapak tangannya juga menjadi sedikit gemetaran. Mereka! Valentino menggertakkan giginya. Dia ingin menanyakan keadaan mereka, tapi pertanyaan itu seakan tertahan di tenggorokannya dan tidak bisa keluar. Tuan Valentino, mereka masih hidup. Mereka semua masih hidup. Ucap Jackson dengan cepat. Benarkah? Bagaimana situasi di sana? Valentino kembali tertegun, kekhawatiran di hatinya langsung sedikit mereda. Nona Jenny sudah dibawa ke Villa Cloud, saat ini dia dijaga oleh pengawal dari grup kami. Untuk berjaga-jaga, setelah ini aku akan mempekerjakan beberapa orang pengawal lagi, agar keamanan di Villa Cloud lebih terjamin. Mereka terbagi ke dalam 2 shift, yaitu shift pagi dan malam. Aku bisa memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelinap masuk. Ucap Jackson dengan nada bicara yang serius. Nick tidak akan bisa menyelinap masuk, kecuali kalau dia mengendarai helikopter dan langsung mendarat di puncak Gunung Cloud. Namun, keluarga Wijaya di kota Kamer tidak akan mau menyiapkan helikopter untuk Nick hanya demi melakukan hal-hal semacam itu. Baiklah, terima kasih. Lalu bagaimana dengan mereka? Ucap Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Setidaknya saat ini, dia sudah tidak perlu mengkhawatirkan Angel dan Jenny lagi. Mereka, Nick punya banyak mata-mata. Aku rasa Nick akan langsung menyadari keberadaan mereka begitu mereka memasuki kota Neo. Tapi, kemampuan orang-orang di tim pengintai itu sangat bagus, makanya mereka bisa menyelamatkan Nona Jenny. Tapi pada akhirnya mereka ketahuan, jadi aksi mereka gagal dan mereka semua terkurung. Ujar Jackson dengan suara rendah. Valentino menghela napas pelan. Meskipun Nick adalah seorang bajingan, Marco adalah orang yang jauh lebih buruk darinya. Marco adalah orang yang sangat licik. Dengan adanya Marco yang berperan sebagai orang yang menyusun rencana untuk Nick, di kota Neo ini seakan-akan telah terbentuk sebuah benteng yang tidak bisa ditembus. Saat ada pergerakan sekecil apapun, mereka langsung bisa mengetahuinya. Meskipun William dan yang lainnya sudah menyamar dengan begitu baik, pada akhirnya mereka tetap ketahuan, semua ini hanya masalah waktu saja. Hal ini merupakan sebuah peringatan bagi Valentino. Saat dia kembali ke kota Neo nanti, dia harus lebih mewaspadai hal-hal ini. Valentino tidak bertanya lebih jauh soal Pak Hendrik. Saat ini, bahkan Angel dan yang lainnya belum dibawa pergi dari kota Neo, jadi tentu saja Hendrik tidak mungkin dibawa pergi lebih dulu. Setelah berpikir sejenak, Valentino bertanya dengan heran. Nick tidak membunuh mereka dan hanya mengurung mereka? Kalau melihat dari karakter dan cara bertindak Nick, apa mungkin dia akan melepaskan William dan yang lainnya tanpa membunuh mereka? Dokter yang mengobati luka Nick adalah orang yang aku sogok, aku membayarnya dengan harga yang tinggi. Jadi dia terus melaporkan situasi di sana kepadaku. Orang-orang itu sama sekali tidak mengkhianatimu. Mereka hanya bilang berhubung Nick sudah membunuhmu, jadi mereka ingin membalas dendam untukmu. Nick langsung marah besar. Dia bilang dia tidak akan membiarkan ada satupun anak buahmu yang selamat. Setelah itu dia langsung mengurung mereka, mungkin dia ingin menyiksa mereka. Ucap Jackson dengan emosi yang menggebu-gebu. Kesetiaan orang-orang itu membuat Jackson sangat kagum. Sebenarnya,
Mereka bisa bersembunyi di Villa Cloud untuk sementara, setidaknya mereka akan aman kalau berada di sana. Akan tetapi, agar istri Valentino tidak ikut terlibat, mereka bersikeras untuk tidak naik ke atas gunung. Mereka malah memilih untuk melarikan diri, hingga pada akhirnya mereka tertangkap oleh orang-orang Nick itu. Kesetiaan mereka terhadap Valentino benar-benar membuat Jackson merasa tersentuh. Baiklah, aku mengerti. Jawab Valentino sambil sedikit mengendurkan telapak tangannya yang sebelumnya terkepal dengan erat. Tuan Valentino, kamu juga tahu kalau aku bukanlah pemegang keputusan tertinggi di grup global, jadi tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa mengusahakan yang terbaik untuk menjaga keselamatan Nona Angel sampai kamu kembali ke kota Neo. Aku bisa menjanjikan satu hal kepadamu. Asalkan Nona Angel dan adiknya tidak turun dari gunung, aku bisa menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja. Jackson menjeda perkataannya sejenak, dia menjanjikan hal ini kepada Valentino dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Mulai hari ini, asalkan Tuan Jackson berada di grup global, maka grup global adalah temanku. Di grup global, aku hanya mengenal Tuan Jackson seorang. Valentino berterima kasih kepada Jackson dengan tulus. Ya sudah kalau begitu. Kalau ada yang situasi yang janggal di sini, aku akan langsung mengabari Tuan Valentino. Cabang grup global yang ada di kota Vero juga berada di pihak Tuan Valentino. Mereka selalu siap untuk membantumu. Jackson mengangguk dengan cepat. Dia sudah melakukan banyak hal, sejak awal dia memang sudah menantikan Valentino mengatakan kalimat itu. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Valentino berjalan menuruni tangga. Danu dan yang lainnya langsung menghubungi Valentino. Mereka menatap Valentino dengan penuh harap. Valentino terdiam selama beberapa detik, setelah itu dia baru menatap ke arah Danu dan Deska, kemudian beralih menatap ke arah Kasman dan anggota inti yang lain. Aku tidak peduli metode apa yang akan kalian gunakan. Yang penting, dalam waktu 3 hari, semua orang di kalangan menengah kota Vero harus berada di pihak grup Promise. Sedangkan untuk orang di kalangan atas, aku yang akan mengurusnya. Aku tidak ingin mendengar kalian mengeluh dan mengatakan bahwa yang Kasman melangkah maju dan bertanya sambil membelalakan matanya. Tuan muda Valentino, Kak William dan yang lainnya. Tatapan semua orang juga tertuju ke arah Valentino. Mereka ingin mengetahui keadaan William dan yang lain. Begitu mendengar ini, langkah kaki Valentino langsung terhenti. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya dia menjawab dengan jujur. Pak Hendrik dan Kak William dikurung oleh Nick. Nick terus menyiksa mereka sepanjang hari. Dalam sehari, atau bahkan sampai 2 hari, Pak Hendrik hanya makan 1 kali. Kalian bisa bayangkan bagaimana keadaan Kak William dan yang lainnya, kan? Mereka benar-benar jauh lebih kesulitan daripada kita. Setelah mengatakan ini, Valentino berjalan keluar. Setelah itu dia masuk ke dalam mobilnya dan langsung melaju pergi. Pada saat yang sama, di kota Neo, Angel dan Jenny terjebak di Gunung Cloud. Mereka sama sekali tidak bisa meninggalkan villa. Hendrik, William dan yang lainnya sedang terkurung. Mereka menjalani kehidupan yang begitu sulit. Mereka menunggu Valentino untuk datang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Valentino sudah tidak bisa lagi menunda berbagai urusannya di kota Vero ini. Sedangkan mengenai Chris, Valentino meminta nomor telepon Arvin dan beberapa orang lainnya kepada Hendrik. Namun, Hendrik tidak mau memberikannya. Sampai saat ini, Hendrik masih belum 100% mempercayai anggota asosiasi Valentino Empire. Oleh karena itu, saat ini dia bertekad untuk tidak membiarkan Valentino menghubungi orang-orang itu secara langsung. Tidak masalah kalau keberadaan Hendrik terungkap, tapi keberadaan Valentino tidak boleh sampai terungkap. Kalau seandainya ada mata-mata di dalam asosiasi Valentino Empire, semuanya akan berantakan. Valentino bisa memahami maksud Hendrik, jadi Valentino tidak memaksanya. Jadi, hal yang bisa Valentino lakukan saat ini adalah menguasai kota Vero secepat mungkin. Begitu semua persiapannya selesai dilakukan, dia harus langsung kembali ke kota Neo untuk menyelamatkan Pak Hendrik dan yang lainnya. Beberapa menit setelah Volkswagen Santana milik Valentino meninggalkan tempat itu, Kasman dan yang lainnya langsung menarik napas dalam-dalam. Brengsek! Bajingan itu benar-benar tidak punya hati! Teriak Kasman dengan marah sambil menggertakkan giginya. Tidak ada gunanya marah-marah seperti ini, lebih baik kita jalankan saja perintah Kak Valentino. Ucap Danu dengan suara rendah. Malam ini aku akan mulai mengumpulkan kekuatan. Deska sangat jarang berbicara. Setelah mengatakan kalimat ini, dia langsung mengajak yang lainnya untuk pergi. Semua orang langsung berjalan mengikuti Deska pergi dari tempat itu. Badai besar yang selama ini terhalang benar-benar akan bertiup di kota Vero mulai malam ini. Bab 833, Pikiran Masing-Masing. Tidak ada yang tahu di mana letak inti krisis ini, tidak ada yang tahu juga dari mana asalnya. Hanya satu yang diketahui, bahwa krisis ini bermunculan di mana-mana. Kali ini, Valentino tidak melakukan apapun di balik layar. Dia hanya memberi sebuah perintah saja, sisanya ditangani Danu seorang diri. Semenjak Danu menunggu orang itu pergi meninggalkan gudang, krisis ini mulai berembus dengan kencang. Seisi kota Vero, terutama di distrik Haven, semua orang dari kelas menengah ke bawah terdampak oleh krisis ini. Tidak peduli apakah itu pebisnis, ataupun orang-orang biasa, tidak satu pun terlepas dari dampaknya. Orang-orang dari kelas menengah ke bawah hanya punya 2 pilihan saat menghadapi krisis yang mengerikan ini. Pilihan itu antara menyerah atau dicerai-beraikan. Krisis ini melahap banyak korban dengan cepat, sehingga membuat banyak orang tidak siap dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan saat orang-orang yang berkuasa mulai bertindak pun, waktunya sudah terlambat. Jika ini adalah awal dari krisis, mereka mungkin masih bisa menahannya. Namun seiring berjalannya waktu,
krisis ini semakin besar dan kuat hingga mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Orang-orang berkuasa di kota Vero juga tidak berani mengajukan diri menjadi sosok pemimpin di tengah krisis ini. Padahal, dibutuhkan kerja sama orang-orang berkuasa untuk bisa meredakan krisis ini. Dalam waktu semalam saja, krisis ini sudah menyapu bersih orang-orang kelas menengah ke bawah di kota Vero. Meskipun demikian, krisis ini tetap ada dan menggila. Tidak ada yang tahu kapan krisis ini berhenti. Siapa yang mampu menghentikan krisis ini? Tidak ada yang tahu jawabannya. Satu hal yang bisa diketahui, bahwa krisis ini memberi dampak yang besar. Meski demikian, krisis ini masih memiliki batasan. Mereka yang statusnya berada di lingkup teratas masih belum tersentuh olehnya. Itulah mengapa mereka belum menemukan alasan genting yang mengharuskan mereka untuk sama-sama bergandengan tangan melawan krisis ini. Sementara di rumah, Valentino tetap mendengarkan butir-butir informasi dari masyarakat. Sama seperti di zaman kuno, di mana tentara memberi laporan kemenangan kepada panglima atau raja, begitu pula dengan anak buah Danu yang melapor kepada Valentino. Valentino tidak terkejut akan hal ini. Kekuatan grup global cabang kota Vero tidak biasa-biasa saja. Bahkan jika dibandingkan dengan keluarga Lowell, grup global berada jauh di atasnya. Jangankan cabang kota Vero, kekuatan grup global ini tidak hanya besar di satu kota saja. Di tempat manapun yang secara tidak langsung terpengaruh oleh grup global, melakukan hal seperti saat ini Valentino memicu krisis bukanlah sesuatu yang sulit. Kota Vero sekali lagi menjadi kacau hanya karena satu nama, Leno. Dengan keadaan kota Vero seperti ini, Valentino bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Keheningan menerpa malam itu. Keesokan harinya, krisis di kota Vero ini tidak terlihat memudar, bahkan setelah hari berganti, malah semakin dahsyat dampaknya. Banyak sekali orang-orang berkuasa yang menganggap krisis ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Sementara itu, grup Promes, nama yang sebelumnya tidak pernah terdengar, akhirnya tertanam di benak banyak orang. Tak terhitung jumlah orang di kota Vero yang menebak-nebak dan menjadi khawatir. Mereka menebak-nebak apa tindakan selanjutnya dari grup Promes. Mereka pun mengkhawatirkan apakah mereka target grup Promes yang selanjutnya. Pada saat kota Vero dilanda kekacauan, keluarga Wijaya dari kota Kamar sekali lagi mengadakan rapat. Terdapat belasan orang yang duduk di dalam ruang rapat yang megah dan penuh dekorasi itu. 6 orang dari perkumpulan tetua, keluarga Wijaya, dan keluarga cabang, jika ditambah mencapai belasan orang jumlahnya. Di dalam ruang rapat, Timothy dan Pablo duduk bersebelahan. Belakangan ini, sesudah Timothy mendapatkan kekuasaan di keluarga Wijaya, status Pablo secara alami ikut terangkat. Timothy sengaja melakukan hal ini agar tindakannya menyentuh banyak orang. Tindakan ini sebagai isyarat bahwa mereka yang bekerja di bawahnya akan mendapatkan kekuasaan sekaligus upaya untuk menarik lebih banyak orang bekerja untuknya. Dalam kurun waktu beberapa bulan saja, Timothy berhasil memegang banyak kendali atas keluarga cabang keluarga Wijaya dari kota Kamar. Rapat hari ini diadakan bukan demi membahas Nick yang diserang oleh pembunuh bayaran. Meskipun Nick adalah anggota muda dari keluarga Wijaya, dia hanya anggota keluarga cabang saja. Statusnya tidak cukup berharga untuk perlu dirapatkan oleh semua orang. Rapat ini adalah rapat rutin bulanan perkumpulan tetua keluarga Wijaya. Timothy, kamu pasti tahu tentang kasus anakku, Nick, diserang pembunuh bayaran di kota Neo. Jadi menurutku, bukankah kita perlu mengerahkan beberapa orang untuk menjaga Nick? Seorang pria paruh baya berdiri dan langsung menanyakan pendapat Timothy. Ayah Nick langsung bertanya pada Timothy meski tahu ada orang lain yang seharusnya paling pertama bertanya. Dapat dilihat dengan jelas seberapa tinggi posisi Timothy di dalam keluarga Wijaya. Paman tenang saja, aku sudah mengatur orang untuk menjaganya. Selain itu, aku masih akan memilih beberapa tentara terbaik dari daftar tentara milik keluarga Wijaya untuk melindungi Nick dari mara bahaya. Balas Timothy. Bagus. Bagus. Ayah Nick mengangguk puas. Orang lain memandang ayah Nick dengan iri. Bisa mendapatkan perlindungan tentara terbaik dari daftar tentara milik keluarga Wijaya berarti Nick dianggap sangat penting. Keputusan mengikuti Timothy Wijaya memang sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Mereka yang duduk di ruang rapat masing-masing memiliki pandangan tersendiri. Inilah kekurangan dari sebuah keluarga yang besar, dari luar tampak harmonis dan tenang, tetapi kenyataannya, perasaan mereka bertentangan satu sama lain dan mereka memikirkan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Bagi mereka, apa yang disebut-sebut sebagai kasih dalam keluarga sama sekali tidak berarti. Di dunia yang sebenarnya, mana yang lebih berharga, perasaan atau kekayaan? Dari keenam tetua, ada 2 yang melirik satu sama lain, salah satu dari mereka kemudian bangkit berdiri. Apa yang sebenarnya Nick lakukan di kota Neo? Kenapa tidak ada satu pun kabar tentangnya? Tanya tetua itu. Dari perkumpulan tetua, hanya 2 ini saja yang paling setia kepada Tuan Besar Wijaya dan masih mendukung Tommy. Namun beberapa bulan terakhir situasi menjadi sangat buruk dan mereka hampir diasingkan oleh yang lainnya. Tetua keempat, mengapa Anda menanyakan hal ini? Tanya Timothy. Sementara yang lainnya mengerutkan dahi, satu persatu mempertanyakan tetua keempat ini. Situasi ini sudah bukan pertama kalinya lagi. Setiap kali ada yang hendak menyampaikan pendapat, selalu saja mendapat tentangan dan cibiran dari yang lainnya. 2 tetua ini sudah terbiasa dengan situasi semacam ini. Kami keluarga Wijaya dari kota Kamar sangat menghormati peraturan keluarga mengenai anggota keluarga Wijaya tidak boleh mudah ikut campur urusan orang lain saat berada di luar sana. Adanya upaya pembunuhan Nick berarti dia sudah bermusuhan dengan orang lain. Ini jelas-jelas melanggar peraturan keluarga Wijaya. Jawab tetua keempat dengan datar. Omongan tetua keempat berhasil membungkam beberapa orang lainnya.
Timothy pun sedikit mengerutkan dahinya, lalu membalas. Tetua keempat, segala urusan di kota Neo selalu saya yang mengurus, Anda tidak perlu mempertanyakan hal ini lagi. Banyak hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan, cukup saya saja yang mengurusnya. Tambah Timothy lagi. Saat tetua keempat hendak mengatakan sesuatu, tetua pertama melambaikan tangan, memberi isyarat padanya untuk duduk. Di pertemuan perkumpulan tetua ini, tetua pertama tentu saja yang paling berkuasa, jadi tetua keempat pun menurut dan kembali duduk. Sudah, jangan banyak bicara, biarkan saja Timothy mengurusnya. Masih ada poin penting di rapat ini. Poin mengenai aku mengusulkan untuk melantik Timothy sebagai kepala keluarga Wijaya. Kalian boleh mendengarkan dulu sebelum memilihnya. Jelas tetua pertama dengan tegas. Bab 834, Curiga. Tidak boleh. Sekarang belum ada kabar dari Tuan Muda Tommy. Jadi tidak boleh mengganti calon kepala keluarga sesuka hati. Tuan Muda Tommy adalah keluarga utama. Hanya keluarga utama yang berhak mewarisi kedudukan sebagai kepala keluarga. Kata tetua kedua dengan datar. Di dalam perkumpulan tetua, hanya tersisa tetua kedua dan tetua keempat yang bersedia mendukung Valentino. Tetua kedua, Tuan Muda Tommy sudah tidak ada kabar selama berbulan-bulan. Apakah kamu masih belum mau menerima kenyataan ini? Tanya tetua ketiga dengan dingin. Kalau masih hidup, aku harus melihat orangnya. Kalau sudah mati, aku harus melihat jasadnya. Sebelum kematian Tuan Muda Tommy dikonfirmasi, aku tidak akan pernah mendukung perubahan calon kepala keluarga. Aku juga setuju. Tetua keempat menimpali. Berkaitan dengan tetua kelima dan tetua keenam, sepertinya mereka tidak ada niat untuk berbicara. Tetua di dalam perkumpulan tetua berjumlah 6 orang. Tetua pertama dan tetua ketiga mendukung Timothy, sedangkan tetua kedua dan tetua keempat mendukung Valentino. Selama beberapa bulan ini, kedua tetua yang tersisa selalu berusaha bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Tidak peduli sebesar apapun nyali Timothy, dia tidak akan berani menyerang orang perkumpulan tetua. Meskipun cemas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau suatu saat nanti Timothy sudah memiliki kepercayaan diri untuk melawan para tetua ini, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tidak ada gunanya banyak bicara. Kita ambil suara saja. Tetua pertama mengerutkan alisnya sambil berkata, aku harap setiap dari kalian bisa memahami situasinya. Setiap kelompok tidak bisa berjalan sehari pun tanpa pemimpin. Harus ada seseorang yang bisa memikul tanggung jawab untuk memimpin keluarga Wijaya. Hanya mengandalkan kami, perkumpulan tetua, untuk menyokong kalian juga bukanlah pilihan yang dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga, kami bukanlah keturunan keluarga Wijaya. Begitu tetua pertama selesai bicara, dia orang pertama yang mengangkat tangan dan berkata, aku mendukung Tuan Muda Timothy sebagai calon kepala keluarga. Setuju. Tetua ketiga mengangkat tangannya. Setelah itu, ruang rapat kembali hening. Keluarga cabang keluarga Wijaya, termasuk ayah Nick dan yang lainnya, tidak punya hak untuk memberikan suara. Kalau mereka memiliki hak untuk memberikan suara, mereka pasti akan memilih Nick. Kami tidak memberikan suara. Tetua kelima dan tetua keenam tetap berpegang pada keputusan ini. Kami menentang. Tetua kedua dan tetua keempat kembali menyuarakan tanggapan yang menentang. 2 suara menentang, 2 suara mendukung, 2 suara nihil. Semua kembali berakhir imbang. Timothy melirik keempat tetua yang lain dengan wajah masam. Jelas-jelas, hanya dengan 1 suara lagi, dia sudah bisa menjadi calon kepala keluarga Wijaya. Asalkan bisa dipilih menjadi calon, menduduki posisi kepala keluarga Wijaya hanyalah masalah waktu. Namun, sekarang 1 suara ini sangat sulit untuk didapatkan. Hal ini membuatnya sangat marah. Hanya saja, Timothy tidak mempunyai cara lain. Apalagi, dia juga tidak berani bermain tangan dengan para tetua ini. Keenam penatua ini adalah orang yang memberikan kontribusi besar saat mengikuti Tuan Besar Wijaya di awal. Tak hanya status mereka yang tinggi di dalam keluarga Wijaya, hanya berdasarkan pengorbanan yang mereka berikan di awal, orang di atas pasti akan melindungi mereka. Melihat keluarga Wijaya bisa berjaya begitu lama di kota Kamer, pasti ada sebuah sosok hebat yang melindungi mereka. Kalau tidak, mereka bahkan tidak punya hak untuk memiliki senjata termal. Jadi, kalaupun Timothy berani memikirkan cara untuk memisahkan tetua kedua dan tetua keempat, dia tidak akan berani langsung bermain tangan. Karena kalian sangat ingin melihat jasad Tommy, aku pasti akan menemukannya untuk kalian. Timothy mendengus dingin, lalu berdiri dan pergi. Pablo bergegas mengikuti, seperti antek yang tak bisa menjauh sejengkal pun. Timothy melirik Pablo dengan sinis dan mendengus dingin. Pablo hanya tahu makan dan minum, dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Meskipun sedikit lebih baik daripada Nick, dia tetap saja tidak berguna. Namun, justru karena alasan inilah Timothy merasa tenang untuk membiarkannya berada di dalam keluarga Wijaya. Kalau tidak, dia juga akan mengutus Pablo ke kota lain dan membiarkannya berkembang sendiri. Timothy! Berhenti! Sesaat mereka berdua beranjak keluar dari ruang rapat, terdengar sebuah suara yang marah. Timothy mengerutkan alis sambil menatap ke arah datangnya suara. Terlihat Caroline yang mengenakan pakaian hitam, berjalan menghampiri Timothy dengan ekspresi datar. Awalnya, Caroline sangat menyukai pakaian berwarna merah muda. Tapi setelah mengetahui kematian Valentino, dia tidak pernah mengenakan pakaian berwarna merah muda lagi. Caroline hanya mengenakan pakaian berwarna putih atau hitam. Hal ini membuat para pelayan keluarga Wijaya merasa sangat sedih.
Caroline tidak punya hak untuk mengikuti rapat yang diadakan perkumpulan tetua. Jadi, dia menunggu sangat lama di luar. Begitu melihat Caroline yang datang, Timothy semakin mengerutkan alisnya. Tatapan matanya terlihat tidak sabaran. Pablo mendengus, lalu segera maju 2 langkah. Selama beberapa bulan ini, Caroline tidak jarang datang untuk mencari kesalahannya. Setiap ada masalah, Caroline akan datang untuk menginterogasi Timothy. Timothy dan Pablo juga tahu, selama beberapa waktu ini, Caroline terus menyelidiki informasi kematian Valentino. Caroline, kamu mau apa lagi? Tanya Pablo sambil mengerutkan alis. Kalian yang melakukannya! Masalah Kak Tommy, pasti kalian yang melakukannya! Caroline menatap Timothy dengan tajam. Lingkaran dan kantong matanya yang hitam terlihat sangat mengerikan. Awalnya, Caroline adalah orang yang manis dan menyenangkan, tapi selama beberapa bulan terakhir, berat badannya menyusut cukup banyak. Wajahnya yang bulat juga berubah menjadi tirus, dia terlihat sangat lesu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalau kamu masih berbicara omong kosong, aku tidak akan sungkan lagi. Mata Pablo berkedip dan dia merasa sedikit emosi. Kalau bukan, lantas kenapa kalian ingin merebut posisi kepala keluarga sebelum informasi kematian Kak Tommy dipastikan? Timothy, kamu terus mengatakan ingin mengadakan pemakaman untuk Kak Tommy. Apakah kamu tidak sabar untuk membunuh Kak Tommy? Semakin membicarakannya, Caroline semakin marah. Matanya yang jernih juga melotot lebar. Lancang! Pablo melangkah maju dan menampar wajah Caroline. Plak! Terdengar suara tamparan yang keras. Wajah Caroline meninggalkan bekas tamparan berwarna merah. Beraninya berbicara seperti itu kepada Kak Timothy. Aku lihat, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pablo mendengus dingin. Saat melihat semua ini, sepertinya Timothy tidak ada niat untuk menghentikannya. Dia hanya menonton dari samping. Timothy berpikir, siapapun yang setia kepada Tommy, harus mati. Seandainya kelak Timothy benar-benar menjadi kepala keluarga Wijaya, orang-orang ini hanya akan menjadi bom waktu untuknya. Para pembangkang memang perlu diberantas. Caroline ditampar, tapi dia sama sekali tidak meneteskan air mata. Dia juga tidak merasa sedih dan hanya menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Dengan memukulku, menunjukkan bahwa kalian merasa bersalah. Masalah ini pasti ada kaitannya dengan kalian. Caroline menggigit bibirnya dengan erat. Dia menggigit bibirnya yang merah hingga berubah jadi pucat. Caroline, aku lihat, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Kita semua adalah keluarga cabang keluarga Wijaya. Tapi, di dalam keluarga cabang juga ada perbedaan kasta. Kalau kamu ingin memamerkan kekuasaanmu di depan Kak Timothy, aku, Pablo, akan menjadi orang pertama yang menyangkalnya. Pablo memarahinya, lalu mengangkat tangan dan ingin menampar Caroline lagi. Sekarang, Caroline hanya lebih disayangi oleh Nyonya Besar Wijaya. Tapi sejak kepergian Tuan Besar Wijaya, Nyonya Besar Wijaya mengidap penyakit yang menyerupai Alzheimer's. Nyonya Besar Wijaya tidak memiliki kekuatan untuk mengurus keluarga Wijaya. Kalau tidak, Timothy tidak akan bergerak secepat ini. Selain Nyonya Besar Wijaya, di dalam keluarga cabang, Caroline adalah orang yang paling tak dianggap. Jadi, Pablo sama sekali tidak takut dengan Caroline. Sudah, cukup! Saat telapak tangan Pablo hampir mengenai wajah Caroline, Timothy mengerutkan alis dan berteriak. Pablo langsung berhenti, lalu berdiri di samping dengan patuh. Timothy melirik Caroline dengan sinis. Di dalam keluarga Wijaya sekarang, Timothy bukanlah orang yang paling berkuasa. Meskipun dia mendapatkan dukungan dari 2 orang tetua, untuk mencapai tujuannya, dia harus mendapatkan pengakuan dari lebih banyak orang melalui setiap usahanya. Jadi, tentu saja dia tidak boleh bertindak kelewatan dan memarahi serta memukuli Caroline secara terang-terangan. Aku beritahu, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak mau karena Tommy, lantas keluarga Wijaya terbengkalai tanpa pemimpin. Begitu pemakaman selesai, semua akan berakhir. Kenapa kamu mencegatnya? Apakah kamu tidak ingin membiarkan Kak Tommy beristirahat dengan tenang? Timothy menatap Caroline dengan tatapan penuh makna, lalu berkata dengan lembut. Begitu keluarga Wijaya mengadakan pemakaman Valentino, kematian Tommy sebagai calon utama kepala keluarga bisa dianggap telah diputuskan sepenuhnya. Bab 835 membuat janji. Pemikiran Timothy sangat sederhana. Begitu calon kepala keluarga meninggal, pasti akan dibatalkan statusnya dan dipilih calon kepala keluarga baru. Jadi, prosesi pemakaman sangat diperlukan. Namun, setelah berusaha begitu lama untuk menyelenggarakan acara pemakaman Valentino, Timothy masih tidak berhasil. Semua itu karena adanya halangan dari Caroline dan perkumpulan tetua. Kak Tommy belum mati. Kalaupun sudah mati, aku harus melihat sendiri abu Kak Tommy, barulah aku akan percaya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk bisa melakukan prosesi pemakaman. Tubuh Caroline mungil, jadi mau tidak mau dia harus mendongak untuk menatap Timothy. Namun dia sama sekali tidak terlihat lemah. Dia menatap langsung mata Timothy dengan penuh keyakinan. Baik. Aku akan temukan Abu Tommy dan mengantarkannya ke hadapanmu. Timothy mencibir, lalu membawa Pablo pergi. Caroline berdiri di tempat sembari terisak, kemudian melangkahkan kaki ke arah pantai. Di dalam rumah keluarga Wijaya yang besar ini, yang bisa dia kenang hanyalah hamparan bunga yang ditanamnya bersama Valentino. Di rumah keluarga Lowell di kota Vero.
Kediaman keluarga Lowell menempati area yang sangat luas dan juga memiliki letak geografis yang sangat unik. Kemungkinan tempat itu tidak ada duanya di seluruh distrik Haven di kota Vero. Saat ini di dalam kediaman keluarga Lowell, ada belasan pria yang sedang berlatih di sebuah lapangan yang sangat luas. Ada yang sedang memukuli boneka kayu, ada yang sedang berlatih tanding dengan teman. Meskipun cuaca saat ini sudah mulai berubah dingin, mereka tetap bertelanjang dada dengan keringat yang terus bercucuran dari tubuh mereka. Di halaman belakang, ada dua orang yang sedang duduk minum teh dengan tenang. Henry duduk dengan tegak di kursi dan sedang menatap seorang pria tua dengan serius. Pria tua ini berpenampilan seperti anak kecil dan penuh semangat. Meski usianya sudah mencapai 60 tahun, dia tidak terlihat tua sama sekali dan justru terlihat sangat energik. Telapak tangannya yang penuh kerut itu juga kapalan. Kalau orang yang sering berlatih ilmu bela diri melihat ini, walau sekilas saja sudah bisa tahu kalau orang tua ini adalah seorang ahli bela diri. Orang tua ini adalah kepala keluarga Lowell saat ini, Tuan Besar Hugo. Di kalangan atas kota Vero, tidak ada yang tidak tahu namanya. Kota Vero lebih mementingkan ilmu bela diri, itu terutama terlihat jelas dari kalangan atas. Sedangkan tidak ada orang yang berani memandang remeh kemampuan Tuan Besar Hugo. Ayah, aku sudah menceritakan semuanya pada ayah, bagaimana menurut ayah? Tanya Henry dengan hati-hati. Meski orang dengan status seperti dia pun harus berhati-hati dan tidak berani macam-macam di hadapan Tuan Besar Hugo. Hugo memegang secangkir teh sembari mencicipi teh di dalamnya. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya berumur sekitar 40-an yang langsung maju dan mengambil cangkir tehnya. Boleh dicoba dapatkan dulu hatinya. Kalau tidak bisa, segera bunuh dari awal. Mata Hugo terlihat bijaksana. Tadinya aku juga berpikir seperti itu, tapi sekarang aku jadi sedikit ragu. Henry menganggukkan kepala. Kenapa jadi ragu? Tanya Hugo perlahan. Ada sebuah kekuatan yang sangat misterius di belakang Leno. Kemungkinan besar kekuatan di permukaan ini bukanlah apa-apa. Kekuatan misterius itu barulah kartu andalan Leno. Aku takut kalau kita gagal menjatuhkan Leno, Leno akan menaruh dendam pada keluarga Lowell. Henry mengutarakan kekhawatirannya. Hugo mengangguk dengan puas. Dia berkata dengan sorot mata penuh pujian. Pemikiranmu sangat bagus. Di belakang Leno memang ada sebuah kartu andalan. Kartu andalan ini adalah cabang grup global di kota Vero. Apa? Henry terpana, ternyata grup global? Pantas saja grup Yamandar sama sekali tidak bisa melawan Leno. Pantas saja Leno bisa menelan hampir setengah kalangan menengah di kota Vero dalam waktu semalam. Dengan adanya bantuan dari pihak sebesar grup global, akan sulit bagi Leno untuk jatuh. Betul sekali, memang grup global. Leno ini menarik juga. Ayah jadi teringat kalau di kota Neo ada seorang Valentino Wijaya, sedangkan di kota Vero ada seorang Leno Wijaya. Apakah di antara keduanya ini ada hubungan? Hugo memikirkan dengan saksama di dalam hatinya. Valentino membuat kota Neo jadi tidak tenang. Seluruh kota Neo bergejolak tanpa henti. Badai yang bertiup di kota Vero saat ini sangat mirip dengan gejolak waktu itu di kota Neo. Ditambah lagi tindakan Leno ini sangat mirip dengan cara kerja Valentino. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Hugo tahu jelas siapa yang memulai badai di kota Vero saat ini. Bahkan badai di kota Vero saat ini jauh lebih ganas dan menakutkan dibanding gejolak kota Neo waktu itu. Mendengar kata-kata Hugo, Henry juga terpana. Dia tidak pernah berpikir ke arah itu sebelumnya. Ayah, maksud ayah? Henry merasa kaget dan bingung. Di kota Neo ada seorang Valentino Wijaya, lalu kota Vero kedatangan seorang Leno Wijaya. Sesuatu terjadi pada Valentino di kota Neo dan hingga saat ini belum ada kabar, lalu tiba-tiba muncul seorang Leno di kota Vero ini. Sungguh menarik. Mata Hugo berkedip penuh arti. Ayah sedang mencurigai sesuatu. Henry sudah bisa menebak, tapi dia tetap bertanya. Ayah tidak mencurigai apapun, tidak peduli apakah ada hubungan antara Valentino dan Leno. Ayah tidak ingin mencurigai apapun. Hugo justru tersenyum. Henry tercengang beberapa detik, tadinya dia masih berencana untuk menyelidiki identitas Leno. Kalau begitu mengenai Leno dan Valentino, apa kita tidak akan menyelidikinya lagi? Henry tetap bertanya. Untuk apa diselidiki? Tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya tenaga dan benda untuk hal yang tidak berguna seperti itu. Mata Hugo berkilat penuh kecerdasan. Hugo kemudian melanjutkan. Ayah tidak peduli apa identitasnya, selama di kota Vero ini, dia adalah Leno. Kita bisa menganggap Leno sebagai teman baru. Mengenai masalah di kota Neo, ataupun Valentino di kota Neo itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya mau berteman dengan Leno, apa kamu mengerti? Kata Hugo sembari menatap Henry dengan penuh maksud. Henry terdiam selama 1 menit, kemudian tersadar. Dia akhirnya paham dengan usaha dan pandangan jauh dari ayahnya. Mereka tidak perlu memedulikan hal lain, mereka hanya perlu menjaga hubungan baik dengan Leno. Baguslah kalau kamu sudah mengerti. Buatlah janji dengannya malam ini. Ayah ingin bertemu dengannya. Ayah ingin lihat seberapa hebatnya Leno ini. Apakah sepadan kalau keluarga Lowell berteman dengannya? Kata Hugo perlahan. Ayah, kalau begitu mungkin harus Eric yang melakukannya, karena aku juga belum pernah berhubungan dengan Leno. Kalau mengundangnya tiba-tiba seperti ini, akan terasa kurang sopan. Jawab Henry setelah berpikir sejenak. Boleh. Hugo menganggukkan kepala.